Ya, ya saya ucapkan selamat pagi anak-anakku semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Pak Farhan yang pada hari ini akan mengajarkan tentang pendidikan agama Buddha kelas 4. Ya, yang mana pada minggu lalu kalian sudah belajar bersama dalam kelas 3 secara bersamaan, yaitu mengenai riwayat hidup Buddha Gautama dari kecil sampai masa yang belajar sawah. Nah, pada saat ini kalian adalah akan belajar mengenai masa pernikahan Pangeran Siddhartha. Ya, baik anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari saya mohon anak-anak semua bersikap anjali ya, bersikap anjali. Kita bersama-sama akan membacakan parita wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Hari ini kami siswa kelas 4 akan melakukan pelajaran pendidikan agama Buddha. Semoga kami mampu memahami apa yang dijelaskan oleh guru kami nanti, sehingga kami menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi dan berbakti kepada orang tua. Ya, terima kasih anak-anak. Demikian tadi doa yang telah kita lakukan. Semoga kalian semua senantiasa dalam kondisi yang bahagia dan sehat, dan senantiasa membanggakan bagi orang tua ya. Baik anak-anak, saya berharap kalian ketika mau mengawali sesuatu maupun aktivitas, saya berharap kalian tuh mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Bacakan parita terlebih dahulu ya. Baca parita terlebih dahulu, paling tidak parita wandana tadi. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali parita yang kita bacakan. Boleh. Dan doa itu dalam hati aja nih ya. Tidak usah teriak-teriak, tidak apa-apa. Mau dalam hati, yang penting saya niatnya mau ngapain ya. Saya mau makan, saya harus berdoa dalam makan. Mau belajar, berdoa untuk mau belajar supaya pintar, begitu kan? Nah ya, baik anak-anak, langsung saja ya. Pada hari ini kalian akan belajar mengenai pernikahan Pangeran Siddhartha. Mungkin yang sudah punya bukunya bisa membuka bukunya. Tapi kalau yang belum punya tidak apa-apa, karena saat ini saya belum menggunakan bukunya itu, mengingat kalian yang belum seluruhnya memiliki buku. Mungkin di antara kalian ada sebagian sudah punya, yang kemarin sudah mengambil di sekolah mungkin ada, tapi kalau yang belum mengambil tidak apa-apa ya. Saat ini kalian hanya mendengarkan penjelasan dari saya. Saya berharap kalian menonton full video ini ya. Full video ini kalian tonton terus dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena di situ banyak materinya ya. Dan nanti setelah kalian nonton video full, kalian ada waktu untuk mencatat ya. Mencatat kalian nanti mencatat apa? Mencatat yang berkaitan dengan tadi yang saya jelaskan. Makanya kalian harus perhatikan dengan baik, karena ingat Mas Buddha membahas dhamma pada waktu yang sesuai itu adalah kita utama. Nah, saat ini kalian juga sedang membahas dhamma walaupun sambil belajar ya. Baik anak-anak, kita awali ya pernikahan Pangeran Siddhartha. Nah, ini anak-anak, kita awali dengan usaha Raja Surodana. Usaha Raja Surodana, ada yang tahu ya Raja Surodana? Saya kira sudah nggak asing lagi Raja Surodana. Kemarin juga sudah saya beritahu waktu sekolah minggu juga sudah saya beritahu ya. Raja Surodana tidak lain adalah ayah dari Pangeran Siddhartha. Beliau selalu berusaha untuk membahagiakan Siddhartha sejak kecil sampai besar sebelum menjadi seorang petani ya. Nah, usaha-usahanya ini semua dilakukan, tujuan utamanya hanya satu, yaitu supaya Siddhartha menjadi raja, supaya Siddhartha tidak muda. Makanya usaha-usaha itu harus dilakukan oleh Raja Surodana, termasuk usia ketika sudah mencapai 16 tahun. Ketika mencapai 16 tahun, Raja Surodana pun harus menikahkan dengan siapa? Betul, dengan saudara. Tujuannya satu tadi, supaya Siddhartha di istana menjadi seorang raja ya, menjadi seorang raja. Baik anak-anak, berikutnya, nah ini Siddhartha menikah pada usia 16 tahun. Jadi zaman dahulu juga belum nikah harusnya. Dia pun menikahnya usianya 25 tahun pada zaman dahulu minimal kayak di Indonesia. Tapi
Siddhartha dinikahkan dengan usia muda seperti tadi, kira-kira 16 tahun, berarti usia berapa? Kelas berapa ya? Kelas SMA kali ya. Nah, itu supaya beliau ini lebih fokus mengurus keluarganya tadi, sehingga tidak ada pikiran untuk menjadi seorang petapa dan menjadi seorang Buddha. Ya, tapi apakah bisa? Tidak bisa. Kita tahu sendiri bahwa di usia yang ke 29 tahun beliau sudah pergi meninggalkan istana untuk menjadi seorang petapa. Nah, ini alasan Raja Surodana segera meninggalkan Siddhartha adalah ingat tentang pesan Petapa Sita. Petapa Sita berpesan apa? Nah, ini memberi ramalan. Di minggu lalu saya memberitahu kan kenapa Petapa Sita tertawa lalu menangis saat meramal Petapa Siddhartha, meramal Devi Siddhartha. Ya, masih ingat saya kira. Nah, ini setelah mengatakan setelah Petapa Sita menangis tertawa, beliau juga mengatakan kepada Raja Surodana seperti itu. Seberapa hebat pun kami menghalangi Pangeran Siddhartha tetap akan menjadi Buddha. Seberapa hebat pun kamu menghalangi Pangeran Siddhartha tetap menjadi Buddha. Ya kan? Intinya itu terbukti kan? Itu malam itu selalu teringat jelas oleh Raja Surodana. Ya, akhirnya Raja Surodana selalu melakukan berbagai upaya supaya Siddhartha ini tetap terus di istana. Ya, oke. Kemudian berikutnya Raja Surodana ini langsung mengundang dari suku Sakya, mengundang ke taman yang ada di mana? Ada di kerajaan Kapilavastu. Berarti Kapilavastu di bulan itu sudah saya gambarkan seberapa luas, dan itu luas sekali. Ada kerajaannya. Ya, di dalam kerajaan itu ada taman-taman, ada tempat-tempat yang indah-indah. Nah, seluruh putri-putri, seluruh gadis-gadis yang ada di suku Sakya dipanggil semua ke istana, bertepatan di taman. Supaya apa? Supaya Siddhartha melihat putri-putri yang cantik-cantik itu dan tertarik salah satunya. Setelah tertarik, mau menikahi. Ya, oke, berikutnya. Nah, para gadis semua itu diberi kalung sebagai tanda untuk perkenalan. Mereka sudah pada mulai datang ke taman yang ada di istana itu, lalu diberilah kalung sebagai tanda perkenalan. Tapi kalau ini kalung biasa, anak-anak, kalung memang sudah disediakan dari kerajaan sebagai penghormatan. Kalau yang sudah datang tamunya dikasihlah kenang-kenangan, itu berupa kalung. Ya, nah, tetapi ini adalah, ada berbeda. Kepada siapa berbeda? Ya, berbedanya adalah kepada Yasodhara. Makanya saya beri keterangan itu pandangan pertama Pangeran Siddhartha. Kepada siapa pandangan pertamanya? Ini nggak pernah melihat yang namanya putri Yasodhara. Dari kecil sampai 16 tahun nggak melihat. Padahal Yasodhara itu adalah sepupunya sendiri. Ya, sepupunya sendiri itu nggak pernah melihat. Nah, Yasodhara pun ikut datang ke kamar itu. Dan ini pandangan Siddhartha itu mengalir. Dan kehadiran Yasodhara ini mengalihkan pandangan Siddhartha. Awalnya Siddhartha mau pandangannya ke gadis-gadis yang ada di taman itu. Tapi ketika datang yang terakhir ini tamu yang terakhir, Yasodhara tamu yang terakhir, anak-anak. Ketika datang Yasodhara, langsung yang namanya Siddhartha tadi langsung pandangannya tertuju pada Yasodhara. Tapi ketika Yasodhara datang, kalung-kalung yang diberikan sebagai simbol perkenalan, sebagai kenal-kenangan tadi sudah habis, anak. Habis. Lalu diberikan apa ya? Ya, kemudian Siddhartha ini karena sudah habis, memberikanlah kalung dan cincin pribadinya. Kalung itu dipakai sudah, cincin ada di tangannya Siddhartha, dipakaikan langsung kepada Yasodhara. Kalungnya pun sama, dilepas dan langsung dipakaikan. Kalau yang lain-lain tadi kalungnya tidak pernah dipakaikan, kalung cuma dikasih langsung dibawa sama gadis-gadis yang lain, gitu ya. Tapi kalau yang untuk Yasodhara tidak. Nah, Yasodhara ini spesial, makanya kalungnya sendiri copot, kemudian dipakaikan, langsung dipakaikan, bukan dikasihkan. Cincinnya pun sama, dilepas dari tangan Siddhartha, lalu dipakaikan juga ke Yasodhara. Nah, itu anak-anak yang menjadikan istimewa. Nah, pertemuan pertama itu langsung membuat Siddhartha memutuskan, ini calon istri saya, ya kan? Nah, setelah memutuskan calon istri saya ini, Siddhartha langsung berkomunikasi sama ayahnya, yaitu Raja Surodana, dan juga ibunya, ibu tirinya ya, yaitu Ratu Mahabhat seperti kata.
Siddhartha memutuskan bahwa sudah menemukan gadis yang disukai, yaitu Yasodhara. Ya, Yasodhara. Lalu Raja Suddhodana mengirimkan surat. Pada zaman dulu nggak pakai WA, nggak pakai telepon, langsung surat kepada ayah dari Yasodhara. Ya, tapi ketika mengirimkan surat, kira-kira diterima tidak ya sama ayah Yasodhara? Ya tepat. Ayah Yasodhara tidak mau menerima Siddhartha sebagai menantunya anak-anak. Tidak mau. Kenapa ya? Ada yang tahu? Ya, kenapa tidak mau? Nah, yang kedua ini, ayah Yasodhara menolak karena menganggap Pangeran Siddhartha memiliki fisik yang kurang kuat dan juga belum terlatih dalam bela diri anak-anak, sehingga ditolak. Kenapa ditolak? Ya karena tadi yang saya katakan, memang Siddhartha nggak pernah menunjukkan kekuatan fisiknya, tidak pernah. Sekalipun dia tidak pernah ikut yang namanya bela diri maksudnya bertarung begitu, tidak pernah. Hanya dia belajar saja. Waktu di masa sekolah belajar memanah, menunggang kuda dan sebagainya, hanya dipelajari. Waktu di sekolah dipraktekkan belum. Nah, karena tidak pernah melihat itu, maka ayah dari Yasodhara ini tidak setuju kalau Yasodhara dinikahin oleh Siddhartha, karena ayah Yasodhara pun sama berharap nanti mereka diminta untuk memimpin sebuah kerajaan. Tapi kalau Siddharthanya lemah, mana bisa memimpin kerajaan, gitu kan? Akhirnya ditolak juga. Oke. Nah, berikutnya, karena ditolak, tentu saja ayahnya adalah sangat sedih. Ayah Siddhartha ya, Raja Suddhodana, sangat sedih. Ya, sangat sedih berhari-hari. Lalu Siddhartha ini menemui ayahnya dan bertanya, ayah, kenapa ayah sedih terus kira-kira gitu ya? Tapi ayahnya langsung memberitahu. Setelah memberitahu alasannya kenapa ayahnya sedih, awalnya Siddhartha nggak tahu anak kalau ditolak, nggak tahu Siddhartha. Tapi setelah diberitahu oleh ayahnya, yaitu Raja Suddhodana, Siddhartha mengetahui. Setelah mengetahui itu, Siddhartha membuat pernyataan dengan ayat di atas. Ya, Siddhartha memohon kepada ayahnya agar ayahnya mengadakan perlombaan atau sayembara. Perlombaan ini di mana nanti bisa meningkatkan ketangkasan, kemampuan bela diri dan sebagainya. Mendengar itu, ayahnya langsung sangat senang tentunya. Nah, kemudian ayahnya langsung membuat sebuah pengumuman bahwa yang boleh ikut kesatria. Kesatria itu prajurit yang paling kuat pada zaman dahulu. Ya, kesatria ini kesatria yang hebat, yaitu yang ahli memanah, ahli bela diri, gitu ya. Itu seluruhnya diundang dengan hadiah. Sayembara itu ada sebuah hadiah perlombaan. Yang memenangkan sayembara itu boleh menikahi Yasodhara, karena Yasodhara putri yang sangat cantik pada zaman dahulu. Akhirnya seluruh kesatria datang semua ke Kapilavastu. Ya, karena sayembara itu diadakan selama 7 hari di kerajaan Kapilavastu. Nah, itu semua datang, baik yang kesatria, pengawal kesatria, maupun para penonton-penontonnya. Nah, sayembara yang diadakan adalah bela diri, menunggang kuda, memanah, dan juga ada bermain pedang. Ya, bermain pedang ada. Nah, bagaimana untuk sayembaranya? Coba kita lihat berikutnya. Nah, ini pada saat pelaksanaan sayembara. Pelaksanaan sayembara yang pertama ini adalah ada peristiwa-peristiwa yang bagus yang bisa dipelajari. Yang pertama ini, waktu pelaksanaan sayembara, ada seekor gajah liar yang datang ke tempat pertandingan. Lalu dengan kekuatan, jiwa itu sangat kuat, cukup sekali pukulan saja di kepalanya, gajah yang begitu besar mati. Hebatnya Devadatta. Ya, Devadatta begitu, dengan begitu kuatnya ada gajah masuk ke dalam area pertandingan. Gajah ini gajah liar, dipukul sekali pukulan mati gajahnya. Ya, kemudian nggak mau kalah lagi untuk kesatria yang lainnya, yaitu Pangeran Nanda. Setelah melihat Devadatta membunuh gajah hanya sekali pukulan, Pangeran Nanda ini mampu menyeret gajah sejauh 7 langkah. Gajah itu berat sekali kan? Bahkan kalau kalian lihat di video untuk mengevakuasi gajah mati menggunakan kren. Tahu kren yang alat berat itu untuk mengevakuasi gajah. Nah, ini Pangeran Nanda dengan satu tangan sendiri, dengan 2 tangannya dia sendiri mampu menarik
menarik gajah tadi anak-anak sejauh 7 langkah, 7 meter kira-kira. Ya, lalu bagaimana dengan Pangeran Siddhartha? Pangeran Siddhartha lebih hebat lagi. Ketika dia datang membunuh tadi hanya satu pukulan, banyak orang bertepuk tangan bersorak-sorak. Ketika Pangeran Nanda mampu menyeret 7 langkah, semua orang bertepuk tangan lebih meriah lagi. Dan yang ketiga, ketika Pangeran Siddhartha itu malah mampu mengangkat gajah anak-anak. Gajah begitu besarnya diangkat. Apakah sudah diangkat? Tidak anak-anak. Setelah diangkat lalu dilempar keluar benteng. Semua orang langsung berteriak histeris, bertepuk tangan semuanya. Ya, itu kehebatannya. Kehebatan dari Siddhartha waktu pertama kali tidak membunuh itu, tapi mampu menunjukkan kekuatannya. Semua orang langsung bertepuk tangan. Nah, nanti kalau ada waktu kalian minggu depan nonton videonya. Saya ada video pas sayembara sayembaranya. Nanti kalian bisa lihatnya ya. Nah, oke. Saat bela diri pun semua yang memenangkan Pangeran Siddhartha. Saat memanah pun, yaitu Pangeran Siddhartha juga memenangkan. Saat bermain pedang pun, Pangeran Siddhartha yang memenangkan. Ya, itu kehebatannya dia. Nggak pernah dipraktekkan, hanya belajar saja. Tapi ketika sekali praktek, langsung hebat. Ya, oke. Kemudian berikutnya, keistimewaan saat memanah. Nah, ini istimewanya saat memanah ada. Nah, yang pertama itu syarat-syaratnya. Ada 7 pohon palem yang sudah dibuat berderet itu lurus satu garis. Kemudian di terakhir dari pohon palem itu ada satu lagi tiang yang berisi tambur. Tambur itu seperti gong. Ya, di gong. Jadi ada 8 tempat ya. 7-nya itu pohon palem. Pohon palem yang terakhir yang tiang yang berisi tambur. Nah, syaratnya yang boleh memenangkan pertandingan mana adalah yang mampu menembus, mampu mengenai tambur, mampu mengenai gong kaca. Apakah mampu kira-kira ya? Kita lihat saja. Nah, ini kesatria pertama dengan mampunya ternyata hanya memanah pohon yang ke satu saja, anak-anak. Anak panahnya ini tidak mampu menembus dari pohon pertama. Hanya pohon pertama saja nancap, udah nggak bisa nembus. Itu pemanah pertama. Lalu pemanah kedua hanya sampai menembus pohon kedua. Jadi pohon pertama langsung jebol, langsung mengenai pohon kedua. Setelah pohon kedua kena, lepas lagi dan jatuh ke tanah, tidak mampu menembus pohon yang ke-3 sampai pohon yang ke-7. Nah, lalu kemudian Pangeran Dewadata anak-anak ini mampu menembus dari pohon 1, kedua, ketiga, lalu jatuh lagi ke tanah untuk setelah pohon ketiga. Gagal juga. Ya iyalah anak-anak, kira-kira pohon palem kan sangat besar kan, walaupun dia agak lembut tapi kan ada jaraknya antara pohon 1, 2, 3, dan 4 sampai ke 7. Ada jaraknya, bukan pohon 1 diikat 2 langsung digabungnya ke 7, tidak. 1 kemudian ditanam lagi, berikutnya 1 lagi, begitu ada jaraknya. Ya, nah itu yang pemanah pertama, kedua sampai ketiga. Lalu bagaimana dengan Siddhartha, Pak? Nah, kita lihat. Pangeran Siddhartha mampu menembus 7 pohon tadi sekaligus, anak-anak. Itu hanya dalam satu tarikan anak panah, shred. Ketika ditarik dan dilepaskan, panah pertama menembus pohon yang pertama. Pohon pertama langsung menembus pohon kedua, terus sampai pohon ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Ke pohon ke-7 jatuh, tidak jatuh, anak-anak. Sampai pohon ke-7 langsung masuk menembus mengenai tambur. Mengenai tambur, mengenai gong tadi, apakah langsung nancap? Tidak. Sampai tambur pun tadi masih lepas lagi, masih molos lagi, lewat lagi. Jadi Siddhartha tadi mengenai 7 pohon sekaligus tembus, jet, dan juga mengenai tambur. Tambur pun langsung tembus lagi, jet. Itu kehebatannya. Padahal tadi nggak pernah praktek dalam belajar. Prakteknya hanya sebatas yang menggunakan kemampuan biasa, memanah biasa, gitu, bermain pedang biasa, gitu. Tapi ketika untuk sayembara, langsung memperlihatkan kemampuannya. Nah, ini permainan menggunakan pedang. Permainan menggunakan pedang itu hanya yang dibolehkan hanya 1 ayunan. 1 ayunan set harus mampu menumbangkan pohon sambil menaik kuda.
Pangan Siddhartha bisa sekali mengayunkan pohon, tidak hanya satu yang tumbang, 2-3 pohon langsung ikut tumbang. Itu kehebatannya. Kesatria yang lain bisa juga, tapi hanya satu pohon yang tumbang. Hanya pohon itu yang dikenai langsung tumbang. Siddhartha langsung 2-3 pohon mampu langsung tumbang. Nah, ini kemudian waktu menjinakkan kuda dia, Siddhartha pun ikut menangkannya. Ya, kemudian saat memanah memenangkan juga. Nah, ini sangat berbeda kalau yang jujur pada ya saudara, yang tadi ada dibicarakan di depan. Ini menjadi hal yang paling istimewa. Ini pandangan pertama terhadap ya saudaranya. Ya, baik anak-anak, sedikit lagi. Nah, diistimewakan saat memanah. Nah, Pangan Siddhartha ini menggunakan busur milik kakeknya, anak-anak. Busur panah ini bukan busur panah biasa. Tidak semua orang mampu mengangkatnya, tidak semua orang mampu menggunakannya. Bahkan sebelum menggunakan itu, Siddhartha membawa busurnya tadi taruh di tengah lapangan dan mengadakan sayembara lagi. Nah, barang siapa yang mampu mengangkat, enggak menggunakan, mampu mengangkat busur panah ini, dia bisa menjadi miliknya. Tidak hanya mengangkat, bisa juga yang menggunakan. Bisa pilihannya ada 2 tadi. Siapa yang bisa mengangkat, bisa memilikinya. Siapa yang bisa mengangkat dan menggunakan juga bisa memilikinya. Tapi, apakah bisa? Tidak ada yang bisa mengangkatnya. Mengangkatnya sampai begini, tegak begini. Orang mana tidak ada. Paling mengangkat sedikit, sudah nggak kuat. Itu kehebatan busurnya. Milik kakeknya itu. Nah, itu yang digunakan. Ya, nah kemudian orang tua ya saudara itu namanya adalah Raja Subabudha untuk ayahnya, dan ibunya Ratu Amita. Ya saudara lahir pada hari yang sama dengan Pangeran Siddhartha. Ya saudara juga dipanggil dengan nama Sudan juga Dewi. Nah, melihat kejadian tadi anak-anak, kira-kira ayahnya saudara menyetujui tidak? Ya tepat, ayahnya saudara langsung menyetujuinya. Ya, menyetujui bahwa Pangeran Siddhartha boleh menikahi ya saudara. Ya, begitu. Nah, anak-anak, untuk berikutnya adalah mengenai ternyata waktu Siddhartha lahir itu juga ada benda-benda yang lahirnya sama dengan Pangeran Siddhartha. Yang mana benda-benda ini semua nanti akan menjadi satu paket yang mendukung Siddhartha Gautama menjadi seorang Nah, yang pertama ini, ya saudara. Nah, ya saudara ini lahir bersamaan dengan Siddhartha lahir. Nantinya dia menjadi istrinya, tentunya saudara. Yang kedua adalah Ananda. Ananda ini kelak menjadi pembantu petani, ini juga sudah lahirnya bersamaan. Yang ketiga Kantaka. Kantaka itu kuda. Kudanya yang mengantarkan Siddhartha untuk meninggalkan istana dan menuju ke tempat pertapaan. Tepatnya di Sungai Anoma. Sudah juga. Yang ketiga adalah Cana. Cana ini pusingnya yang mengendarai si Kantaka ini. Ini juga lahirnya bersamaan. Kemudian Kaludai. Kaludai ini adalah orang yang mengundang Siddhartha untuk kembali ke Kapilavastu ketika sudah menjadi muda. Ya. Kemudian seekor gajah istana. Gajah istana juga sama sebagai temannya Siddhartha yang menyambut Buddha juga ketika beliau sudah menjadi Buddha. Dan pohon Bodhi. Pohon Bodhi ini adalah sebagai tempat, ya, tempat untuk Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Oh, ada 8, sorry, bukan hanya 7 ya. Kemudian Ridi Kubi itu adalah di tempat harta pusaka. Harta pusaka yang tentunya tidak terlihat oleh mata biasa. Ini diketahui Buddha ketika beliau tempat meditasi sebelum menjadi Buddha Gautama. Ya, baik. Saya rasa itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Jadi silahkan kalian langsung melanjutkan dengan mencatat melalui link di bawah ini ya. Jangan ragu untuk bertanya. Minggu depan kita akan tanya jawab mengenai materi ini ya. Selain tanya jawab nanti ada latihan-latihan ya. Saya akhiri sampai sini anak-anak. Saya berharap kalian tetap meneruskan catatannya ya. Dan kalau nggak jelas bisa lihat videonya lagi ya. Saya ucapkan terpujilah Buddha, Namo Buddhaya.